Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk presentasi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ulul Azmi. Di sini saya sebagai moderator. Di sini ada anggota. Langsung slide selanjutnya. Di sini ada anggota kami. Yang pertama ada Fitri Nopitasari, ada Clara Mita, selanjutnya ada Alexander Jolias, ada Dwi Dian Anggraini, Naya Agilpi BR Purba, saya sendiri Ulul Azmi, Depa Aprisel, dan yang terakhir ada Dwi Julianto Irfan. Selanjutnya, di sini ada definisi logika. Langsung saja, definisi logika di sini akan dijelaskan oleh teman kami, Alexander Jolias. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani, yang logos atau logike, yang artinya sebagai pertimbangan akal yang dinyatakan dengan kata. Karenanya, sebagai ilmu logika disebut sebagai logike episteme atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Dan kata logis yang dipergunakan tersebut juga bisa diartikan dengan masuk akal. Selanjutnya, lalu ada klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang lain yang berbeda menurut spesiesnya. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Pengelompokan ini sudah dilakukan dari masa ke masa. Manusia primitif mengelompokkan binatang menjadi binatang berbisa dan binatang yang tidak berbisa. Membedakan antara tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Klasifikasi diartikan sebagai karya budi manusia untuk dapat menganalisis, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan menyusun pengertian-pengertian, dan barang-barang menurut persamaan dan perbedaannya. Ada dua macam cara membuat klasifikasi, yaitu dengan pembagian dan pengolongan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penjelasan pembagian. Pembagian atau logical division adalah pembagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Pada definisi mempelajari pengertian kata, sedangkan pembagian membicarakan denotasinya. Pembagian lebih ke arah analisis denotasi. Pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu general kepada spesiesnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembagian. Yang satu, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada general secara menyeluruh. Spesiesnya merupakan perubahan tertentu dari sifat persamaan itu. Pembagian yang berdasarkan sifat yang ada pada general secara menyeluruh adalah pembagian yang dalam bahasa Latin disebut fundamentum divisionis. Syarat itu menjamin agar pembagian itu dapat menghasilkan spesies yang tidak langsung. Jadi ada spesiesnya yang akan dilewatkan. Yang kedua, setiap pembagian harus berdasarkan satu dasar saja. Pembagian yang berlandasan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesial yang simpang siur. Yang ketiga, pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesial yang dicakup oleh suatu general. Ini memang sulit karena tidak selamanya mengetahui keseluruhan spesial suatu general. Hal ini sangat tergantung akan keluasan pengetahuan kita akan kelompok barang-barang.
Selanjutnya, tentang pembagian dikotomi. Suatu ketika, kita tidak bisa membagi dengan model di atas karena terbatasnya pengetahuan kita akan kelompok barang-barang dan juga sering kita dapati pembagian tersebut tidak bisa kita laksanakan. Maka kita menggunakan model pembagian logika jenis lain, yaitu pembagian dikotomi. Pembagian dikotomi adalah pembagian dari suatu general kepada spesial yang dicakupnya dengan cara mengkelompokkan menjadi dua gelombang. Dua golongan yang dibedakan atas ada dan tidak ada, kualitas tertentu. Dikotomi dijadikan alat politis dan alat psikologis bagi meningkatkan derajat golongan sendiri dan merendahkan golongan-golongan lainnya. Tapi dalam lapangan ilmiah, dikotomi terpandang sistem pembagian yang lebih mengandung kepastian. Dikotomi diambil dari bahasa Latin dikotomia, artinya pembagian secara dua-dua, berpasangan, dalam bahasa Arab sunayah. Metode ini masih dianggap berguna sebagai suatu cara membuat klasifikasi. Selanjutnya akan dibahas tentang pengertian dan penjelasan penggolongan. Oke, pengertian dan penjelasan penggolongan. Pembagian menguraikan denotasi suatu genera, sedangkan dalam penggolongan mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Sehingga pembagian dan penggolongan mempunyai arah yang bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genera ke spesies, sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju ke spesies. Penggolongan didasarkan atas persamaan atribut dan perbedaannya. Barang-barang yang mempunyai persamaan tertentu dikelompokkan kepada golongan yang sama, dan barang-barang yang mempunyai ciri berbeda dengan kelompok pertama digolongkan kepada golongan yang lain pula. Selanjutnya. Manfaat logika. Logika memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pertama, memberikan pertolongan pada individu untuk mengembangkan pola pikir secara lurus dan benar atau sesuai dengan kaidah berpikir logis. Kedua, membantu manusia untuk menyelaraskan dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang ada atau yang diterapkan pada semua disiplin ilmu pengetahuan untuk menyusun kesimpulan mengenai suatu fenomena yang sedang dijelaskan. Ketiga, menjembatani filsafat dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, logika merupakan kunci penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir secara abstrak dan kemampuan berpikir yang sesuai. Keenam, membangun sikap mental individu yang cakap, tepat, kritis, dan objektif, tidak mudah mengikuti atau percaya pada opini yang tidak jelas atau tidak memiliki landasan teoritis yang benar. Lalu, mengembangkan daya intuisi individu dengan mengembangkan nalar yang runtut, rasional, dan logis sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki seseorang. Terakhir, meningkatkan daya inquiry atau daya problem solving individu dalam mengkaji beragam fenomena kehidupan di masyarakat. Sementara menurut Jan Hendrik Rapar, mengungkapkan bahwa dengan logika kita akan mampu untuk 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, serta berpikir koheren. Lalu dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, dan meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan. Selanjutnya.
Oke. Kemudian untuk kesimpulan. Kesimpulan untuk presentasi kali ini ialah logika sebagai ilmu mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk membantu individu dalam berpikir secara rasional, kritis, dan objektif, serta menghindari dari kesesatan. Klasifikasi adalah karya budi manusia untuk menganalisis, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang menurut persamaan dan pembedaannya. Ada dua macam cara membuat klasifikasi, yaitu pembagian dan penggolongan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang dari PPT-nya. Di sini kita sudah beranjak pada akhirnya. Untuk dipermaklumi, di sini ada beberapa dari anggota kami yang tidak bisa hadir karena beberapa sebab, ada yang jaringannya tidak bagus dan lain sebagainya. Mungkin ada dari penjelasan dari teman-teman saya atau rekan tim saya yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung di forum. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator, mengakhiri presentasi pada malam hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.